Video kali ini melanjutkan cerita dunia Sophie. Di sini lanjutan Sophie berdialog dengan ibunya. Sophie menanyakan ke ibunya, "Ada surat untukku, tidak ibu?" "Tentu tidak sayang, ini kan hari Minggu," kata ibunya Sophie. Sophie melihat ke kotak surat. Jadi para filsuf tidak libur hari Sabtu kemarin. Apa yang mereka tulis untukku hari ini? Sembari Sophie ngecek dan berlari ke semak-semak, lalu muncullah tulisan mitos-mitos para filsuf alam. Nah, di bab 2 ini tentang judulnya mitos-mitos para filsuf alam. Lalu di sini ada sebuah kakek yang megang palu sedang memukul. Duar. Nah, ketika kakek itu memukul, dua mitos dan para filsuf alam. Sophie sembari melihat, "Kau bicara apa? Suaramu terlalu pelan, aku tak mengerti." "Dua mitos dan filsuf alam," kata si kakek itu. Lalu lanjut. Si kakek berkata, "Kataku, semoga hujan terus turun dan ladang-ladang menjadi subur." "Siapa kau, raksasa?" kata si kakek. "Bukan, aku Sophie, remaja yang sedang ikut pelajaran filsafat yang agak aneh." "Kau siapa?" tanya Sophie. "Thor, dewa guntur dari mitologi Skandinavia. Hujan yang kuturunkan menghasilkan kesuburan dan kebahagiaan. Lihat," kata si kakek pemegang palu. "Oh benar," jawab Sophie. "Karena itu para petani memujaku. Aku membantu Reja sang dewi kesuburan memastikan tumbuhnya hasil bumi agar menjadi makanan yang berlimpah," jawab si kakek. "Tadinya ku kira kau raksasa troll yang selalu mengincar paluku," kata si kakek pemegang palu. Lalu Sophie mengambil palunya. Si kakek tidak melepaskan. Dan di sini ada petani ya, guys. Waduh, dia sembari bingung menjawab, "Aduh, Thor, raksasa mencuri paluku." Si Thor dilemparkan. "Jangan khawatir, palumu pasti kembali pada musim semi dan panen akan berlimpah lagi." Ketika si petani itu menjawab pertanyaan si Thor, ketika cuaca buruk menimpa tanah mereka, manusia ingin memahami penyebabnya. Apakah cuaca buruk terjadi karena troll raksasa mencuri palu Thor? Di sini kotak dialog ya. Begitu mitologi Skandinavia menjelaskan terjadinya penggantian musim. Alam menjadi mati pada musim dingin karena palu Thor telah dicuri. Thor harus menemukan palunya kembali agar musim semi alam kembali hidup berkembang. Lalu Thor sembari jawab, "Sekarang kau harus ke Jotunheim untuk mengambil paluku lagi." Sophie melihat mitos merupakan cerita tentang dewa-dewa yang berusaha menjelaskan segala fenomena alam dan manusia. Selama ribuan tahun, manusia
di seluruh dunia menceritakan dan meneruskan mitos-mitos untuk menjawab segala pertanyaan dalam benak mereka. Mitos itu berbeda di setiap negara dan kebudayaan. Misalnya di Mesir kuno, untuk menjelaskan pergantian siang dan malam, dibuatlah mitos bahwa Ra, dewa matahari berlayar menggunakan perahu Majid di atas tubuh Dewi Nut. Ketika tiba di barat matahari telah ditelan oleh Dewi Nut sehingga masuk ke daerah misterius bernama malam. Sebagian mitos meninggalkan jejak pada bahasa kita sekarang. Pernah dengan ungkapan membuka kotak Pandora, kata dialog tersebut. Pernah, tapi tak tahu artinya, jawab Sophie. Ungkapan itu berasal dari metodologi Yunani, jawab seseorang dari sebuah amplop. Pandora adalah seorang perempuan ciptaan para dewa Olympus. Zeus memberi Pandora sebuah kotak yang harus dijaganya, tetapi Pandora dilarang keras membukanya. Pandora pun penasaran. Begitu membuka kotak itu, dia melepaskan segala keburukan yang tersimpan di sana, penyakit, usia tua, perang. Begitulah orang Yunani kuno menjelaskan seluruh keburukan yang menimpa mereka tanpa sebab apapun. Tapi mitos tak hanya berisi penjelasan, di dalam juga terdapat upacara ritus keagamaan. Melalui ritus keagamaan, manusia menyikapi aneka peristiwa yang terjadi di luar kendali mereka. Muncullah sebuah pria dengan membawa hewan. Maka saat menghadapi cuaca buruk berkepanjangan, manusia mengorbankan hewan untuk memberi kekuatan pada dewa tertentu yang diyakini mampu menolong mereka. Kambing jantan ini untuk Thor, kata si kakek tua pemegang pisau. Lalu ada lagi pria yang siap mengacungkan atau menumbalkan wanita untuk Odin, dewa tertinggi para metodologi Nordik. Persembahan bahkan bisa seorang manusia. Siap, kata si laki yang mengorbankan wanita. Jangan menangis, gadis muda, sebab kematianmu akan mengakhiri wabah ganas yang menewaskan banyak korban, kata si pria megang tombak. Tunggu, anak muda, ada orang yang memanggil. Sebelum mengorbankan gadis itu dengan sia-sia, sudahkah kau bercerita kutulis tentang dewa-dewa Yunani? Tanya seorang kakek memegang tongkat. Pada 700 sebelum Masehi, pengarang seperti Homerus menuliskan mitos-mitos itu, dan khususnya mitos Yunani yang saat itu masih diturunkan secara lisan. Coba baca dulu tulisan ini. Si kakek tua sembari menunjukkan sebuah tulisan. Aku sedang sibuk, jawab si pria. Baca, mungkin kau bisa belajar sesuatu. Hai biadab, kata jawab si wanita yang ingin korbankan. Setelah dituliskan mitos-mitos ini pun menjadi bahan pembicaraan ramai. Jangan suka menelan apapun bulat-bulat, kata si kakek. Begitu ya, jawab si pria. Wanita itu sembari menjawab kencang, ya. Sejak itu manusia mulai mengkritik para dewa yang punya kelemahan-kelemahan seperti mereka, bahkan terlalu mirip manusia. Sedikit demi sedikit manusia menjauhi mitos-mitos itu. Tali pun dilepaskan menggunakan tombak. Maka pada
540 sebelum Masehi ada Xenophanes. Nona baik-baik saja? Tidak, jawab si wanita. Tahukah kamu bahwa menurut bangsa Ethiopia, para dewa berbadan pendek dan berkulit hitam? Aku mau ikut memprotes dewa-dewa, jawab si wanita sembari kesal. Menurut bangsa Tarkia, para dewa bermata biru dan berambut merah, kata si kakek. Lalu tanya, jadi, jawab si pria pemegang tombak, ternyata semua manusia menciptakan dewa sesuai bayangan mereka sendiri, jawab si kakek. Oh. Lalu kakek sembari menggambarkan kepada si pria pemegang tombak, seandainya sapi bisa menggambarkan dewa-dewa, mereka pun berwujud sapi. Lalu si kakek mengajak si pria, mungkin kita harus berpikir dengan cara baru. Ya, semua ceritamu untuk menjelaskan mengapa musim dingin terlalu dingin mungkin mitos belaka. Oh iya. Maka sekitar 500 sebelum Masehi di Yunani lahirlah pemikiran baru tentang dunia. Wah, bagaimana nasib Paluku? Selamat tinggal Palu. Nanti akan menjadi tokoh dalam komik dan film Amerika. Muncullah kotak box di samping kiri Shopee. Oh iya, baiklah, tapi tidak adakah Palu yang bisa kupukul? Jawab si Thor. Tidak. Ya sudah, aku memang ketinggalan zaman. Selamat tinggal metodologi. Thor sembari masuk ke amplop. Pada zaman inilah muncul filosof-filosof awal, filosof alam. Mereka berusaha memikirkan penjelasan tentang fenomena alam terlepas dari segala mitos. Bukan begitu, Hercules, begini. Para Mendes, kau membuatku geli dengan rasionalmu yang terlalu kaku, jawab beberapa orang di amplop. Sophie sembari ngeliat, kira di situ banyaklah perbincangan. Maafkan aku Sophie, aku uring-uringan tadi sehingga aku memukul Paluku. Lalu, jawab si Sophie. Lalu dengan satu pukulan semuanya tumbuh, juga para filsuf, jawab si Thor. Lalu Sophie kaget, keluar beberapa kakek-kakek tua yang muncul di hadapan Sophie dari dalam amplop. Inilah dia, filosof alam, yang dimana beberapa nama kita kenal. 3 filosof dari Miletus, para Mendes, Hercules, Plotinus, dan sampai dengan Anaxagoras. Sini ya, namanya ya, Aksanogoras. Namaku ditulis dengan betul. Oke lah, jawab si Heraklitus. Bisa kita lanjutkan diskusi ini? Jawab Empedocles. Aku ingin mendapat pemikiran baru dari bertentangan pendapat ini, jawab si Empedocles. Kalian terus bertentangan karena saling mengajukan pertanyaan yang salah, jawab Anaxagoras. Pertanyaan yang salah, jawab para Mendes. Abaikan dia, penuh omong kosong, jawab lagi Heraklitus. Hai, tenang dulu para filsuf alam, ini semua tak ada faedahnya. Muncullah kotak dialog. Para filsuf ternyata bijak-bijak amat, jawab si Sophie. Agar tak berpengaruh pertentangan mereka, kau harus tahu persoalan apa yang menyatukan mereka. Persoalan yang paling menarik bagi semua filsuf alam adalah asal-usul dunia. Mereka ingin tahu mengapa terjadi perubahan yang tampak di alam dan mengapa ada fenomena yang terjadi berulang-ulang. 1. Kami para filsuf Miletus berpendapat bahwa segalanya berasal dari satu zat. Menurutku itu zat itu adalah air. Menurutku
udara atau uap? Tiga filsuf ini menjawab, yang terpenting kita sepakat bahwa ada satu zat dasar yang menjadi sumber dari segala bentuk yang tempat di alam. Tapi kalau segalanya hanya sumber satu zat, bagaimana zat itu bisa memiliki berbagai bentuk? Muncullah sebuah kotak dialog. Parmenides menjawab, aku meyakini bahwa alam tidak ada perubahan yang hakiki. Indraku mengatakan bahwa segala sesuatu berubah, tapi akalku mengatakan sebaliknya. Ini terjadi karena indra mengelabui kita. Indra memberi kita gambaran yang tidak tepat tentang dunia. Jawab Parmenides, akal sama sekali bukan begitu. Sebaliknya, jawab Heraklitus, sembari menarik indra. Kita harus mempercayai indra kita. Heraklitus, di balik aneka perubahan ini ada satu zat yang menyatukan semuanya, yaitu zat inilah yang kusebut, sembari Parmenides menunjukkan Tuhan. Dialah asal muasal segalanya. Akal Parmenides mengatakan bahwa tidak ada yang sesungguhnya berubah, tapi indra Heraklitus mengatakan bahwa alam ini mengalami perubahan terus-menerus. Lalu Sophie menanya, lalu mana yang harus dipercaya, akal atau indra? Heraklitus dan Parmenides sembari berisik, menurutku kebingungan ini terjadi gara-gara ada orang yang berpikir bahwa satu zat dianggap sebagai asal muasal segalanya. Oh ya? Alam ini terdiri atas 4 unsur, bukan hanya satu, air, api, udara, tanah. Jawab si Empedocle. Keempat unsur ini tidak berubah dan tak dapat berubah. Tapi untuk membentuk alam di sekitar kita, keempatnya berkombinasi dalam berbagai takaran berbeda yang melahirkan aneka bentuk-bentuk yang bisa berubah dan bahkan bisa mati. Sembari menunjukkan sebuah gambaran buah. Para filsuf alam, setelah bentuk-bentuk itu terurai, elemen-elemen bentukannya menjadi mandiri lagi. Jadi biarpun bentuk-bentuk yang terjadi, ada dua kekuatan yang bekerja di alam, cinta dan konflik. Cinta yang menyatukan unsur-unsur itu, konflik yang memisahkan mereka. Di sini sembari melihat gambaran di tangan kiri cinta, di tangan kanan konflik. Nah, menurutku ada cara yang lebih baik lagi dalam memahami alam ini, kata si Anaxagoras, bahwa alam terbentuk dari partikel-partikel sangat kecil yang tak kasat mata. Di dalam setiap partikel kecil ini terdapat bagian yang lebih kecil lagi. Setiap bagian kecil di tubuhku mengandung informasi detail tentang susunan bagian-bagian tubuhku, sehingga seluruh tubuhku yang tergambar dalam setiap partikel sangat kecil itu. Begitu pula aku meyakini semua benda langit terbuat dari zat yang sama dengan bumi ini. Zat yang sama. Kira hilanglah, wush, Sophie sembari terbawa angin. Lalu terdamparlah dia di dekat halaman rumahnya. Lalu Sophie merenung di atas ayunan. Semua pemikiran mereka luar biasa. Aku tak bisa menghafalnya, kata Sophie sembari bingung. Yang terpenting bukanlah menghafal, Sophie, melainkan belajar berpikir secara filosofi. Kira muncullah kotak dialog tersebut. Oke, itu bagian yang kedua tentang mitos-mitos filsuf alam, yang dimana pada bab ini
Sophie mempelajari tentang dunia tercipta dan dibahaslah oleh filosof-filosof alam yang tadi kita sebutkan di awal. Nah, di sini ya. Di sini dijelaskanlah oleh filosof-filosof alam. Ada beberapa nama, yaitu 3 filosof dari Meletius, Parmenides, Heraclitus, Epimenides, dan Anaxagoras. Oke, mungkin itu aja. Video selanjutnya tunggu saja.